Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa haddid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna waj'alna minal mustaqimina qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wa ittiba' wal ibadah wal istifadah wal hasan la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu anhum. Faslun wa 'alaika ya akhi bi islahi niyyati wa ikhlasiha wa tafakkuliha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhuli fil amal fa innaha asasul amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Setelah kita bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan iman, dengan yakin, ada 3 cara kita untuk menguatkan keyakinan iman kita. Ada 3 derajat keimanan seseorang, yaitu ada derajatnya ashabul yamin, ada derajatnya iman yang dimiliki oleh para muqarrabin, ada juga derajat yang paling tinggi daripada iman yakinnya manusia, yaitu derajat keimanan yang dimiliki oleh para siddiqin. Maka sampailah kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memberikan satu arahan kepada kita, yaitu wajib sepatutnya buat kita untuk senantiasa perhatian dengan niat dari setiap amal perbuatan. Bukan berarti amal soleh itu pasti membuahkan pahala. Setiap amal soleh apakah membuahkan pahala? Tergantung niat. Karena niat itu pondasinya amal. Maka sebelum kita bangun amalnya, perhatikan dulu niat. Fasahihin niyata qablal amali. Dalam surat Syekh Ahmad Rasul mengatakan, teliti dulu niatnya kamu sebelum kamu beramal. Kenapa? Karena amal itu adalah karena niat itu adalah pondasinya amal. Teliti, perbaiki, ikhlaskan, tuluskan, murnikan niatnya. Kamu nggak ada lain kecuali cari pahalanya Allah. Adapun amal itu baik dan buruknya mengikuti daripada baik dan buruknya niat. Amalnya baik, tapi kalau niatnya buruk, maka amalnya rusak. Amalnya baik, kalau ingin berhasil, ya harus diniati dengan niat yang baik. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Apa amal yang nggak butuh niat? Sholat, walaupun sujud sampai penjud, ya, tapi kalau kita nggak niat nggak sah. Berdiri sampai kram kalau perlu, tapi kalau nggak ada niat ya nggak sah.
puasa sampai kurus kalau perlu kita. Tapi kalau nggak ada niat ya nggak sah. Haji dari Malang jalan, tapi kalau nggak ada niat ya nggak sah. Apapun amal itu butuh kepada sah gak sahnya amal bergantung niat. Wa innama likulli imri'in mana, dan kita mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita daripada pahala tergantung kepada niat. Semakin kaya niatnya kita, semakin pahalanya juga kaya. Semakin kaya niatnya kita, semakin kaya pahala kita peroleh. Karena itu dikatakan niatul mu'min khairun min amal. Niatnya orang beriman, niatnya orang yang beriman. Artinya ikhlas. Karena dia beriman, murni, tulus, niatnya nggak ada lain kecuali dicari ridhonya Allah. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Banyak versi. Di antaranya adalah amal itu terbatas, tapi niat itu bisa berbilang, nggak ada batas. Kita masuk masjid jam 9 pagi, kita ambil wudhu, terus kita sholat 2 rakaat. Amalnya 2 rakaat. Ya kalau kita niatnya cuma niat sholat duha tok, ya pahala yang kita dapat ya cuma pahala. Tapi kalau kita niat ya duha, ya tahiyat masjid, ya sholat ba'diyah wudhu, ya istikharah, ya hajat, ya tobat, amalnya terbatas 2 rakaat lebih, tapi niatnya banyak, niatnya kaya. Wa innama likulli imri'in mana, seseorang itu berhak mendapatkan pahala tergantung niatnya, bukan tergantung amalnya. Amalnya terbatas, tapi kalau kaya pahala, kaya niatnya, kaya pahala. Maka sebagaimana niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal, wa niyatul fajir syarrun min wujudih. Niatnya pelaku kemaksiatan lebih buruk daripada maksiat. Misal satu keluar mau kemana, nongkrong sama temen, kemana, ke diskotik, niatnya mabuk, mana ada beli es teh di diskotik, ya mau pesan apa mas, es teh, ada niat mabuk, lalu udah keras kebles pas bawa jas hujan, pulang amalnya bakal lakon maksiat enggak, tapi niatnya dia lebih buruk daripada amal, kena dosa itu walaupun nggak sampai kamu, kecuali kalau dia menggagalkan maksiat karena Allah. Ini kan enggak, dia gagal maksiatnya karena takdir. Niat budal, melihat langit kok terang, nggak bawa jas hujan, tahu-tahu hujan, kebles, nggak mungkin masuk diskotik dalam keadaan kebles. Gagalnya bukan karena kemauan pribadinya, habis saya takut lah. Nah, kalau saya mati gimana? Nah, kalau saya ketemu sama orang tua gimana? Laku, saya pulang aja, pulang. Oh, udah pahala malah menggagalkan maksiat karena Allah. Itu taat. Makanya dikatakan man hamma bi hasanatin falam ya'mal kutibat lah hasan. Orang itu lihat dari rahmat Allah. Orang itu kalau kepingin melakukan kemaksiatan, melakukan amal baik, niatnya amal baik, tapi urung. Kenapa? Takdirnya Allah. Kayak baru-baru ini ada orang niat haji, puluhan tahun dia nabung. Kan dibatasi 65 tahun dia, nggak boleh lebih. Dia istrinya sama-sama nabung, daftar ke pemerintah. Puluhan tahun dia nabung, sampai tahun kemarin, tahun haji tadi kemarin, takdir berangkat haji, tapi istrinya toh, suaminya nggak boleh. Kenapa? Istrinya belum sampai 65 tahun, dia 65 lebih 3 bulan. Urung. Tapi sama abad dipanggil haji tetap. Kenapa? Niatnya kamu sudah nabung apa segala macam, tapi urung bukan karena maunya kamu, urungnya karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin taat tapi gagal karena Allah, bisa paham nih. Makanya dikatakan niat orang beriman lebih baik daripada amal. Amalnya tapi niatnya sudah sampai duluan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha fa'amila biha, dan barang siapa yang kepingin berencana taat dan berhasil dia lakukan takdir, maka pahalanya dia dari 10 sampai 700.
Dari 10 derajat, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan ada beberapa amal ibadah itu pahalanya nggak ada hisab, pahalanya nggak hitungan. 700 derajat lebih. Seperti apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu nggak ada hitungan, nggak ada batas. Termasuk ibadah puasa itu pahalanya nggak pakai hitungan, nggak ada digit, nggak ada digitnya. Wa man hamma bisayyi'ati. Tapi kalau orang itu rencana maksiat, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya, alias urung, karepnya dia memang urung. Cocok wis dia kayak mati suruh mati mah kayak opo urung. Kutibat lahu hasanah. Tetap dia berhak mendapatkan pahala. Bukan pok. Niat maksiat kan elek. Urung kan baik. Pok berarti kan niat maksiat elek. Diwurung no api. Elek ketemu api ya pok. Kan begitu. Jadi enggak tetap dapat pahala. Ini rokanya Allah. Wa man hamma bi sayyi'ati wa amila biha, dan barang siapa yang kepingin maksiat dan berhasil dia lakukan, kutibat lahu sayyi'ah, dicatat bagi dirinya satu keburukan. Kepingin niat api, takdir 10 sampai 700 bahkan nggak ada hitungan. Tapi kalau kepingin maksiat kelakon, satu tok dosanya. Rahmat banget sama Allah. Rahmat. Nah kalau Allah adil aja, sebagaimana pahala itu berlipat ganda, ya dosanya kita juga bisa dilipat ganda sama Allah. Pokok kelakon. Niat api kelakon, pahalanya berlipat ganda. Niat elek kelakon, ya pahalanya berlipat ganda. Niatnya orang jahat itu lebih jahat daripada kejahatan. Ngerampok niat mateni wong. Ternyata pas ngerampok tidur semuanya atau rumahnya kosong. Tetap pulang, walaupun tangannya bersih dari darah, tetap dicatat pahala dan tetap catat dosa pembunuhan. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan niat jahatnya karena Allah. Ya karena takdir aja. Niat mati mungkin bawa tembak, bawa pisau, bawa segala macam. Ternyata rumahnya kosong, aman. Takdirnya dia nggak kelakon kemaksiatan, tapi tetap dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Kecuali kalau dia menggagal dan niat maksiatnya tapi kalau gagal niat maksiatnya gara-gara Allah, gara-gara takdirnya Allah, nggak dapat. Kayak orang hujan tadi itu mau diskoti, nggak dapat. Tetap dia mendapatkan dosa. Nah, karena itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dari apa yang dia niat. Dia memperoleh apa yang dia niat. Ya. Gak mampu haji tapi setiap tahun niat haji. Setiap tahun berpahala haji. Haji kalau perlu setiap tahun tapi niatnya elek. Sombong, pamer, sok, biar dihormati dan lain sebagainya. Rusak. Enggak dapat apa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Makanya dalam Al-Quran Allah itu gandeng antara perintah amal soleh dan perintah ikhlas, perintah ibadah dan perintah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kita diperintah oleh Allah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang ikhlas. Satu. Contoh yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ingin ketemu sama Allah nanti di surga, selamat dari neraka nanti di akhirat, dua syaratnya amal soleh dan jangan kamu sekutukan amal solehnya kamu kepada selain Allah. Ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah agama yang murni. Kita taat bukan karena manusia, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena penilaian manusia, tapi murni dia cari ridhonya Allah SWT. Ini yang dikatakan amalnya itu membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, akhlis dinak yakfikal galil minal amal. Sedikit daripada amal, pokok niatnya ikhlas lebih baik.
Yang paling penting itu adalah ikhlas. Cuman kadang-kadang orang itu gampang, terus rongewu, penting ikhlas. Timbang ada orang atau sewu tapi gak ikhlas. Kan begitu ya. Selalu orang begitu, gitu. Subhanallah, tapi kalau Karang Taruna bisa kenari iuran, rompulan itu, atau saya untuk giliran kotak amal lewat depannya dia orangnya berjumat orangnya. Tapi kalau 17-an undang biduan, jogetan dan hutan ben-benan metu di kata Imam Haddad biasanya orang itu kalau gampang keluar dananya untuk kemaksiatan berarti dia dapat juga dari kemaksiatan. Karena Imam Haddad, orang kalau gampang keluar untuk yang maksiat, ya berarti dia dapatnya dengan cara yang 2.000 yang penting ikhlas, Bib. Daripada 200.000 tapi nggak ikhlas. Itu pertanyaan saya, nggak bisa tak 200.000 terus ikhlas. Ini gambar. Allahumma ij'al sarirati khairan min alani waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan batinku ini lebih baik daripada dohir. Tapi sekalipun demikian, ya Allah, jadikan dohirku tetap baik. 2.000 sama 200.000 yang baik 200. Jadikan batinku baik, tapi dohirku tetap baik. Ya, kalau kita memang belum mampu ikhlas yang 2.000 lebih baik daripada 200.000 tapi nggak ikhlas. Jelas. Cuman kan kadang-kadang orang itu ngeles gitu loh. Pakai hadis itu tuh ngeles. 2.000 sepertinya ikhlas. Padahal kalau 2.000 dia bisa ikhlas. Cuman medit. Cuman pakai bahasa seolah-olah bahasa indah seperti ikhlas. Loh, dia 2.000 bisa ikhlas. Kalau memang nggak mampu ya, oke 2.000 yang penting ikhlas. Tapi kalau mampu, ya di sini medit. Tok orang atau saya ikhlas. Gimana caranya? Ojo seru. Uang 200 ribuan juga dilipat ya, dibungkus sama uang 2.000 atau 5.000. Jadi orang melihatnya kayak 5.000 padahal jurusnya orang atau saya bisa ikhlas, bisa sedikit amal yang penting ikhlas itu cukup. Sedikit amal yang penting ikhlas itu cukup. Rasulullah SAW juga bersabda, man ghaza fisabilillah, barang siapa yang perang jihad fisabilillah, walam yanwi illa igalan, nggak ada niat dia ketika jihad fisabilillah kecuali cari tali yang apa? Talinya kuda, tali kekangnya itu kan kalau dijual mahal. Ya, apalagi terbuat dari kulit, apalagi kalau baru. Dia perang fisabilillah, tujuannya dari itu. Ketemu diambil. Cari dunia. Maka bagaimana? Fala umar. Maka dia pantas untuk mendapatkan apa yang dia niati. Ya. Pokoknya amal baik itu tergantung niat. Apakah amal baik itu membuahkan hasil ataukah ceramah tujuannya apa? Oh, diregani wong. Ya gagal. Walaupun akhirnya baik. Ceramah tujuannya apa? Boleh amplop, gagal. Kalau nggak dikasih amplop nggak dapat lagi. Kapok aku. Oh, kok pikir bensin gratis. Kadang-kadang orang begitu. Pikir terus omongan begitu sebenarnya gitu. Pikir mondok gratis. Dodolan di sini. Ini jualan namanya. Ini saya pernah saksikan di YouTube. Gitu. Ketika dia ditanya, apa hukumnya orang narik? Narik. Undang saya, akomodasinya, pesawatnya, hotelnya, mobilnya, jemputnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dia ditanya jawabannya apa? Nah, saya mau kan nggak gratis. Saya beli kitab kan nggak gratis. Dia enak dia ngomong. Dia tak jodolan. Kamu ini kerja sama manusia, bukan kerja sama Allah. Kalau gitu. Nih, ini enak loh orang sama. Dia pikir ini nggak ada sih orang bulu. Ya lupa dia kalau sudah terjun menjadi dai. Dia terjun menjadi dai. Itu adalah kerja sama Allah, bukan cari rezeki. Umur 4 bulan sudah paten, nggak lebih nggak kurang rezeki. Bukan cari kaya, cari pamor dan sebagainya, cari ridho Allah selesai. Dikasih amplop terima, yang penting nggak dikasih undang mati tak kemana. Kita Ustaz Alwiya, Ustaz Alwiya itu
diundang orang di lawak. Langsung dari Ustaz Hasan Putra itu mengatakan tekor. Jadi dari dari Malang ke Lawak, tapi dikasih amplop sama orangnya transport bisa cuma 50 rupiah. Tekor. Udah. Coba orang sekarang, Ustaz sekarang gitu. Ya, jangan mau undang 9 bulan. Kayak itu apa? Blacklist. Ya, ini acara apa? Ini acara apa? Dohirnya apa? Jadi orang yang kelas, hatinya bencan, hatinya rusak. Nggak manfaat. Nggak manfaat. Rugi kita ngundang orang seperti ini. Makanya kalau sudah ada orang Ustadz ya, kemudian dia menarik dengan undangan, kita ini mau mengundang dia cari manfaat. Yang dengar bisa tahu kampung bisa belajar lebih baik. Kalau itu salah kan sekarang masuk penarif 10.000 kan mungkin kan gitu. Penarif mahal-mahal kan begitu untuk nunjuk saya gitu. Ngajar niatnya dunia, belajar niatnya juga dunia. Apa? Asal hadir pengajian KPS beneran bentuk tidak boleh. Walat orang seperti ini. Walat. Tahu belajar untuk ilmu agama di pondok, di pesantren, di madrasah untuk apa? Biar saya dikenal nanti. Lihat Ustaz sekarang, suki-suki, enak, ngomong saja itu upload juta. Ulangannya ini saya mondok tak ulangan. Ini nggak stres. Loh, akhirnya baik. Tapi jawabnya baik. Saya pernah dialih ke orang, antarkan anaknya untuk mondok, bilang sama saya, Bib, saya kepingin anak saya ini pintar ceramah. Oh, kalau begitu jangan masuk pondoknya saya. Saya bilang, cari kursus. Melang kursus saya. Atau masukin kuliah ilmu komunikasi aja. Nyetak orang ceramah. Saya nyetak orang pintar. Bisa mungkin saya berusaha untuk nyetak murid yang hanya nyetak apa maksudnya? Pamor, popularitas. Tapi itu orang tuanya terangkat gara-gara anaknya karena ceramah terus kaya, mungkin terkenal, misalnya kan masuk YouTube, masuk TV nasional itu. Saya nggak dimaksud. Niatnya orang tuanya sudah nggak beres hari ini. Kan mestinya, Beb, saya masukkan biar anak saya nggak bisa wudhu, jadi bisa wudhu, yang nggak bisa sholat, biar pintar, biar ikhlas, tauhid hatinya baik. Oh, saya udah ceramah, alamat ini banyak, dan itu udah gitu. Kecewa orang tua sekarang, kalau anaknya nggak ceramah tuh kecewa. Izin tuh. Apa Beb, anak saya Beb cuma ngajari alif bata. Ya apa sih? Orang sudah mengajari apa yang kamu katakan adalah orang yang belajar Al-Quran dan ngajari Al-Quran, termasuk alif bata. Orang tua nyepelek apa di pondok 6 tahun, tapi cuma ngajari alif bata. Terus maksudnya gimana? Akhirnya kamu anaknya gimana? Ceramah, Beb. Masuk TV dulu, Beb. Masuk YouTube, followernya jutaan dulu, Beb. Terus, itu apa? Sugi. Lah, terkenal, lah. Diundang, Beb. Oh iya. Sanksi kan kantut saya terkenal anakku kalau terkenal. Iya, di endorse anakku, aku di endorse. Monggo, Bu. Kersaaken napa? Monggo pinarak mriki monggo. Rusak nilai amal gara-gara awan nopo sing isinan ta'alika alla taqula gaulan wa la ta'mala amalan wa la ta'sima ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah subhanahu ala amr. Setengah gede nggih. Monggo pinarak. Amal kita rusak, pahalanya gara-gara niat, hendaknya tidak terucap satu kalimat dari satu perbuatan apapun, dan kita tidak berencana atas rencana apa illa kecuali hendaknya kita punya niat cari ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari pahala yang sudah Allah atur sesuai dengan kadar niat. Ya, tapi pahala itu adalah termasuk daripada minnah.
dan fadl. Sedanten ya, setengah kering ya berarti. Kemudian dari amal itu niatnya kita tepat sehingga mendapat pahala. Itu bukan karena amalnya kita juga. Hakikatnya karena Allah, ya bukan karena amalnya kita juga, bukan karena niatnya kita juga. Hakikatnya karena yang membuat kita mampu untuk amal itu ya diri kita sendiri. Oh, yang bisa membuat kita ini ikhlas, tulus, gak ada tendensi dalam ibadah. Siapa? Jadi kalau kita dapat pahala, ya itu kelebihan kedermawanannya Allah. Taat dari Allah, ikhlas bisa juga karena Allah. Itu ganjarannya dari Allah. Pernah kita ini kalau punya barang berarti dekat bisa celak mawon berarti. Ikhlas. Oh iya, hati saya bersih kok. Nah, hebat ya kamu amalnya ya, Allah kasih hidayah. Ikhlas ya kamu ya, Allah kasih saya kuat. Terus saya jangan kira kemaksiatan amal soleh juga udah. Lari-lari Saya sudah bisa. Lihat dulu wali asko am aku. Nabi Sulaiman ketika di kerajaannya, wah yang megah, jadi rakyat, tidak jadi rakyat manusia, jadi rakyat binatang, jadi rakyat. Simpel juga kan Nabi Sulaiman ketika beliau dipuji. Hadza min fadlillah. Ini karena namanya Allah, rahmatnya Allah. Sebagai bersyukur atau kaya jabatan terkenal itu ujian. Sebagaimana miskin tak terkenal itu juga ujian. Maksiat itu ujian, tapi amal soleh juga menjadi ujian. Gara-gara amal soleh dilewong. Nah ini sudah. Makanya kita ini hendaknya lah punya amal yang berhasil. Karena amal kita yang ketemuan ini gak aman. Nah, kalau Anda punya emas 1 kilo, kira-kira ini aku beli emas, sak kampung roh. Gak sampai 24 jam kebolongan. Hilang. Diem. Kita ini kalau saya diem, kenapa? Gak ada pajak. Nah, aman. Sama kalau kita punya amal soleh, selagi bisa kita rahasia. Kenapa amal yang gak bisa kita rahasiakan seperti sholat berjamaah, haji, umroh, jihad bisa kurban, ya 1-2 orang tahu. Walaupun kita tulis hamba Allah, tapi kan panitianya tahu ini kurban dari siapa, takmirnya mungkin tahu. Memang betul-betul nggak mungkin kita rahasiakan. Yang nggak ada tahu kepada Allah. Pasti kan kalau tulis Imam Dawud apa 40 tahun puasa setiap hari. 40 tahun puasa setiap hari. Bisnisnya nggak tahu. Dipikir ya sudah menjadi kebiasaan suaminya. Kalau makan itu ya maghrib sama menjelang subuh. Dipikir kebiasaan sama sering. Nggak tahu juga. Dan kalau petang bulu temen ruh, petang bulu kiri ruh, petang bulu badan. Bahasa ini kan amal juga. Apa bedanya orang puasa sama nggak puasa? Kalau sholat sama nggak sholat ketawa-ketoro. Ruku, sujud ya lagi sholat. Jadi kok melaku-melaku ya lagi gak sholat nih. Orang haji sama orang nggak haji ya beda memang. Kenapa ya? Kalau haji pakai ihram, bawa. Kalau nggak haji pakainya bebas. Bisa. Tapi orang puasa sama nggak puasa. Ada. Lu kan rahasia berarti. Rahasia masih Ramadan. Siapa yang bisa tahu? Ini karena Ramadan pasti bulan puasa. Kita kan rahasia. Lah kok itu. Senin, Kamis keliling. Nongkrong. Surah-surah. Padahal berharap ditawani mangan awat sholat. Oh, sholat. Di Kamis juga begitu, keliling. Berharap tujuan apa nih kita dahar apa puasa lah iya dan Selasa Rabu atau silaturahmi lah Senin Kamis silaturahmi apa halus sebetulnya halus sudah ketemu tuh puisi 4 kalau yang kelas isi 6 19 kira orang itu tanya kemudian dia nolak kamu yang mancing orang tanya yang mancing orang tanya giliran gak poso, gak tahu keliling. Giliran poso keliling silaturahmi rasanya. Kamu yang mancing orang tanya. Ya.
Rahasia, nggak ada aman tuh dari amal ibadahnya kita ini kalau akhirnya semuanya tahu orang itu. Cerita ada budak, gitu. Ada budak, dan ada pembeli. Budak ini ngomong sama si pembeli, bakal tuan yang baru. Tuan, kalau memang jadi saya jenengan beli, saya mengajukan 3 syarat. Apa itu? Jangan perintah saya kalau saya tengah malam. Jangan perintah saya kalau saya tengah malam. Oh, pikirnya si bakal tuan nih, oh minta istirahat maksudnya. Oh, jam rolas, jam luru ditangani di kerja. Oh, siap. Sudah manusiawi lah orang itu butuh istirahat. Yang kedua, saya butuh kamar, tempat tinggal. Oh, siap. Saya kasih kamar, nanti ada tempat tinggal buat kamu khusus. Yang ketiga, kalau saya sudah di kamar, kalau saya lagi di kamar, nggak boleh ada orang masuk. Saya lagi tidur di kamar, misalkan tengah malam, nggak ada orang boleh masuk. Setuju nggak? Oh, pikirnya butuh dimas. Oh ya wes, pengen. Wes, gitu. Sampai satu malam, si tuan ini kebetulan kencing. Mungkin jadinya sama kamarnya si budak. Kamar kencing. Dan muruk zaman dulu, kalau sekarang kamar muruk, ya HP mungkin ya, HP atau laptop mungkin. Ini enggak, tapi bercahaya. Deketi, buka tabirnya, pincang. Ada kindil itu apa? Ini ibarat tapi dari langit tembus. Jadi langit buka, atap rumah ini buka. Oh. Kalau dia sudah salam, dia itu tutup langit, kemudian tertarik namanya kindil dari, kemudian atapnya nutup, normal, kembali normal. Tidak percaya ya, coba ini Tuhan masuk neraka, budaknya masuk surga. Kalau kita ada Tuhan, ada budak, tapi buat Allah, Tuhan itu yang menuhankan Allah. Tuhan di sisi Allah itu adalah yang memperbudak ke dirinya untuk, tapi budak di sisi Allah adalah yang memperbudak dirinya untuk selain walaupun dia orang berhak, tapi dia memperbudak dirinya untuk harta dunia, jabatan. Ini budak. Sekalipun dia budak, tapi dia menuhankan Allah. Tidak menuhankan ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan ini salah dan tidak ada orang ini bukan budak, ini Tuhan. Ini Tuhan. Kita mencintai budak. Sayyid itu bukan keturunan Nabi, Tuhan. Ya Sayyidi, wahai Tuhan, kaget tidak. Duh, pun ngotot jenengan. Bu, Pak, pun ngotot jenengan Tuhan. Enggak, saya budak kamu adalah. Kenapa itu? Enggak, wis. Memang kamu sudah niat rahasia, tapi Allah yang buka. Allah yang budak itu, wis kamu merdeka mulai sekarang. Kamu merdeka mulai sekarang. Oh, terima kasih. Saya boleh masuk kamar saya, boleh. Wis, tak betul. Kalau dia itu, dibuka, sujud, meninggal. Geletak, dibangunkan, dibuka, geletak, meninggal. Yang kita tangkap ceritanya apa? Ya Allah, aja. Tinggal jaga rahasia puluhan tahun. Nah kalau ketemu pisang terus dia bangga, kan rusak puluhan tahun. Masa lalunya dia dengan taat, masa depannya dia ketemu terus, wis. Ya Allah, tolong enggak, ini enggak kutuk ngomongnya mulutnya itu batal lah dari aku ini. Iya. Saya
Tapi ojo ngomong. Kira-kira bangga dong ngomong. Enggak kita. Terus kita berani werewek. Kenapa? Oh, dipenggal kepalanya saya. Bilang rahasia. Kita kok malah dibongkar. Kita kok berani sama. Kenapa? Ya sama Allah, kadang kita nggak punya rahasia sama Allah. Kalaupun kita punya rahasia sama Allah, mulut ini gatel untuk arwah. Alhamdulillah. Walaupun bahasanya bahasa Islam, alhamdulillah masih dikasih hidayah untuk tahajud. Itu menolak lari ya. Alhamdulillah masih dikasih hidayah untuk tahajud. Itu betul. Ada mungkin kita ada punya kebiasaan tahajud. Ya, ini jebakan kadang-kadang. Ini halus mainnya setan. Kita punya kebiasaan. Kemudian ada sebelum kita tidur atau pas kita tidur ada orang WA atau chat SMS rakaat mau tidur lagi misalkan ya karena belum subuh buka HP mungkin dia ngechat jam 11 jam 12 kita sudah tidur kita bangun jam 2 jam 3 rasanya kudu bales sih iya sehingga nanti yang balas yang ngechat pertama itu loh itu dibales jangan dibales kawan itu gatel tangannya kita itu pasti kita loh saya nggak niat Beb salah untuk ngakali awal ini udahlah coba kalau kamu balas jam 7 pagi ke 8 pagi kenapa sih apa aturan langsung balas yang enggak Beb ya apa ayo lah jujur lah kamu diri kalau saya ngomong dia jujur lah kamu diri kalimatnya ada itu aja nah kok kita balas lah iya kamu balas 2 jam 3 diwocok apa niatnya berubah jadi lebih baik atau ya konotasinya harus dilawan berangkat di rumah niat ngajar ngajar ramah misalkan masya Allah ternyata undangan wah ini waktunya saya sok waktunya saya pandai ilmu ini waktunya saya untuk ceramah seenak-enak kenapa wah kayak sendiri ewonan berubah lawan jangan kalah kan ada pasti itu ya manusia kita ini bukan malaikat karena pasti wah sehingga dia wah semangat gitu semangat dalam makna yang positif nggak ada semangatnya dalam niat yang nggak tepat sekno wong macam-macam dah ya orang kaku ngelem wah ini itu wah ini ya dilawah ulama dulu luar biasa mereka jaga hati mereka itu kalau sudah mulai ceramah itu enak wah bahaya menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceramah kok kayak enak wah bahaya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira gak jamplok itu niatnya orang dulu ada tendensi gitu loh pokok sing penting amali diterima sehingga kok ceramahku enak wong delok kabeh aku sing turu wah berarti ceramah saya enak wah bahaya bisa dilem wong tek-tekan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kita kan nggak berani kenapa gak diamplop kon mulai dhewe ya kok ceramah 10 menit ya gitu lah tendensi orang dulu kalau sudah diem dianggap bagus orang sahur manuk ngomong masih usulan sehingga dia ketika diem wah kayaknya saya dianggap bijaksana dianggap ahli hikmah semua nggak ngomong kecuali penting wah kayaknya ini orang betul-betul pendiam nih wah irit ngomong wah hebat justru ngomong orang seperti jadi ketika dia merasa ada resiko kan ngomong itu bisa berpahala diam itu juga bisa berpahala kan? Ketika dia merasa ngomong bisa kobong ganjaran nih menang. Ketika dia merasa diamnya dia berpahala itu bisa kobong ganjaran ngomong. Sampai menone loh. Ya, ngelawan gitu namanya, ngelawan nafsunya sudah manusiawi. Bukan nabi, bukan malaikat, ngelawan. Bukan terus pasrah kalah, gimana? Saya tidak bisa. Kalau kita kan tambah enak tambah jauh.
tambah enak, tambah doh. Ketika kita ini misalkan, oh sebetulnya kita ini orang terhormat, duduknya paling belakang, wah di lempung tentean, justru maksa dia untuk maju ke depan, ya enggak di lempung. Gitu, orang dulu tuh gitu. Dia terhormat, cuman mungkin datang acara agak telat, gitu loh. Maju gak enak, dia duduk paling belakang. Tapi kalau dia merasa tambah nggak aman buat hatinya saya duduk ke belakang. Kenapa? Roh habis aku. Wah tawaduk rek, wah rendah hati rek, wah lu profil rek, tambah makso dia, aku gak maju. Ya no kalau sini nyek, gak harus ngelem aku, mending aku dinyek nih mandi dilem. Kan kalau dia maju, pelan saja. Gak apa-apa daripada itu gak resiko buat amalnya dia, gak resiko buat pahalanya dia. Tapi kalau dia duduk belakang, wah ujian itu menipu adanya deh. Ujian itu juga kan. Tapi hinaan, cacian, makian, kritikan itu kadang-kadang jujur. Nah, kita ini masalahnya seneng dipuji walaupun gak ada pada diri kita, tapi nggak seneng dinyek padahal memang aslinya begitu. Itulah kita dinyek asli ngono, nggak seneng. Dipuji asli tidak ngono, wah enggak. Imam Abu Hanifah itu pernah lewat gang, dirasani dirasani api. Oh ini ya Imam Abu Hanifah yang sholat malamnya 500 rakaat, 1000 rakaat. Kaget ngomong, bro, ngatus, saya menang ngatus padahal sih. Terus mulai malam ini saya sholat 1000 rakaat. Kenapa? Saya akan husnudoni kebantaran. Kalau saya nggak sesuai dengan husnudonnya mereka, malu saya sama. Nah kalau kita kan kira-kira, oh tentu desa saya suami. Ini pujian apa hinaan? Hinaan. Sama kita nggak ahli tahajud. Ahli tahajud kok ya. Nggak ada. Nah, lihat, enggak. Wah, kelihatannya kan badannya kurus. Poso apa? Poso tangan poso Daud. Baca kurang-kurang aja. Baca enggak. Bukan tadi jerawat nggak bisa bohong. Nggak berubah tadi. Bukan terus, wah bisa di di puasa. Ya, apa kemis? Enggak, kita buka puasa. Itulah gambarannya kita. Dipuji yang tidak aslinya kita disenang, dinyek yang memang aslinya kita mati. Itulah ya. Itulah kita. Nah, mudah-mudahan kasih selamat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oh ini ada pertanyaan saya lupa. Mohon maaf. Apabila kita menjual barang tetapi pembeli menggunakan kartu kredit atau kredit bank atau leasing untuk pembayarannya, bagi penjual apakah terkena dosa riba? Tidak. Kalau kita tahu persis itu prakteknya riba, kita tahu persis itu prakteknya riba. Ini riba. Terus saya melayani dia dan saya makan uang haramnya dia, ya sama aja kok. Sama aja. Walaupun kita nggak melakukan, tapi kita makan uangnya. Hukumnya, kalau kita tahu persis itu ya, memang kartu kredit itu riba. Ini hukum, bukan hukum dari saya, itu jawaban dari saya. Ini tergantung kita tahu persis apa enggak. Kartu kredit itu riba, leasing itu riba. Kamu tahu persis haram. Intinya begitu. Diteliti, teliti. Nah, terakhir, dalam bermuamalah, berjual beli, sedang kita tahu penghasilan calon pembeli dari hasil sesuatu yang haram, maka hasil transaksi tersebut halal bagi kita atau kita tinggalkan saja. Hampir sama dengan jawaban yang pertama. Kalau kita tahu persis uangnya ini uang yang haram, Mas uang yang haram. Misal kita mau amalah untuk orang jualan HP misalnya. Lah kita tawar-tawaran, tapi dia juga jualan homer di warungnya. Ada orang beli satu kerat homer. Berapa? 2 juta. Ini uangnya 2 juta. Nah, uang 2 juta dari itu yang kita kelihatan diterima sama dia. Satu HP kurang juta. Itu haram. Kenapa? Ainul haram. Itu memang yang betul-betul haram. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu ini orang tidak punya penghasilan kecuali dari yang haram. Ya tolong homer, kita tinggi gulu, ya jadi penjudi. Wes gak ada halal sama sekali. Haram. Kita beramal. Dan yang ketiga, orang yang muamalahnya banyak haramnya daripada yang halal. Ada halalnya, tapi banyak haramnya. Hilang antara ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau sebaliknya, mayoritas halal, tapi adalah haramnya. Ya jualan ini, jualan itu. Caranya begini, caranya begitu. Misalkan. Tapi mayoritas halal. Gimana? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan halal. Kalau tadi makruh, haram. Hilang. Jadi makruh, halal. Jelas. Tergantung keadaan. Yang ditolak, gimana?
Ditolak. Kata siapa? Kita nggak ikut menikmati, tapi yang makruh sama halal. Selagi bisa kita jauhi, kita jauhi. Pokoknya makruh. Kalau ada khilaf, makruh sama haram. Makruh sama halal, makruh. Paling afdalnya begitu. Tapi kan kalau khilafnya antara makruh sama halal kan minim lah istilahnya ya, makruh sama halal khilaf. Kalaupun dua-duanya kita amalkan ya nggak ada dosa. Tapi kalau makruh sama haram berarti khilafnya itu tinggi. Resikonya itu berat. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan haram. Walaupun kita ikut pendapat ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Makanya terus ya apa itu? Objek itu ya. Ambil dari dunia kadar kebutuhan. Ambil dari dunia kadar kebutuhan. Kita akan ketemu sama orang-orang yang kena muamalah. Tapi kalau kita ini mimpinya macam-macam, ya itulah yang buat kita banyak ketemu orang yang nggak kena itu karena mimpinya kita ini macam-macam. Tentunya apa yang kita punya kita syukuri. Dapat, alhamdulillah, kayak itu kita lakukan. Berat kan ini ya? Berat. Kenapa? Masih ada dunia, dapat ini kita. Ya, jangan baca. Tapi ya harus dilawan. Nah, mana apa itu namanya? Buat orang besek kartu istilah namanya itu ya. Ya wes jangan pakai dipakai lagi. Kenapa? Ya kalau dari kartu debit nggak ada masalah. Tapi kalau dari kartu kredit, nah ini sudah. Jadi kalau kartu kredit rata-rata bunga. Ya utang kan bayarnya ke bank kan ya ada bunga, alhasil repot memang. Ya, inilah fitnahnya zaman. Nah, kalau kita nggak betul-betul mantap ilmunya, ya berat. Dan ilmu itu ya tadi bilhah. Kata Imam Syafi'i, dengan ilmu orang yang linglung, orang yang bingung jadi ketemu jalan. Jadi dunia kita sekarang ini ngenteng nawa ide. Walaupun kita ini, tapi kita mau berilmu. Kita mau berilmu. Ketemu jalannya. Ketemu jalan. Pokok kita kalau kita ketunyan, wah yang haram jadi halal semuanya. Dianggap darurat kabeh, guys. Tapi kalau kita nggak ketunyan, mimpinya nggak boleh mulus biasa. Itu gue nabung, tunggu. Tenang. Nggak ada masalah. Bermuamalah dengan non muslim nggak ada masalah. Tapi kembali kepada profesi dia apa, kembali ke permasalahan tadi itu. Bermuamalah dengan non muslim nggak ada masalah. Tapi kalau dia penjual khomer, dia punya lokalisasi, dia punya bank, dia renten, ya kembali ke contoh tadi itu. Halal kafe, haram lebih banyak atau halal lebih banyak. Kembali ke situ. Jelas ya? Nggak ada masalah, nggak tahu. Nggak ada masalah. Sama seperti kita muamalah sama muslim, non muslim dengan muslim kita muamalah sama. Kan bisa jadi yang muslim juga makan uang haram. Tapi kan kita nggak tahu. Bermuamalah sama non muslim, ya dia juga kita nggak tahu dia dapat uang dari mana. Nah, non muslim apa kerjaannya haram semuanya kan begitu ya. Kalau nggak darurat nggak boleh. Hukum donornya saja. Kalau donor darah nggak ada masalah. Tapi kalau donor organ tubuh, kalau nggak betul-betul darurat nggak boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma kalau kita menerima, kita mendonorkan nggak ada masalah. Permasalahannya, naudzubillah, kalau kita butuh darah, ya ini masalahnya. Ini ada darahnya non muslim yang makan babi, makan homer, makan anjing, makan kelelawar, makan macam-macam. Ini repot. Makanya orang Islam itu punya bank darah sendiri. Perlu. Itu kewajibannya Menteri Agama itu sebetulnya. Orang Islam punya. Ya apa? Percuma kita ini akhirnya jaga yang haram kalau kita ini kapan butuh darah dikasih harta apa kasih darahnya yang haram. Mau gimana aja? Ini ngomong ini radikal sudah. Radikal, guys. Repot. Lah kita ini jaga yang haram tentean begitu naudzubillah kita butuh darah orang enak wae ngambil darahnya siapa? Lah kita butuh darah juga. Ya memang darurat, nggak apa-apa darurat. Cuman kan jangan dianggap gak ada resikonya gitu lah. Ada resikonya itu. Lo nggak tahu, memang nggak tahu itu nggak berdosa. Tapi jangan dianggap kalau nggak tahu nggak ada resikonya gitu. Tetap ada resikonya. Walaupun tetap ada resikonya. Itulah kita ini perlu punya bank darah sendiri. Perlu itu sudah. Iya, nah itu kan bank darahnya kan masalah. Untungnya kita hidup di Indonesia. Artinya ya mayoritas berarti darah yang masuk ke darahnya kita ya Islam.
Untungnya begitu. Tapi dimanapun juga kita ini Muslim butuh kepada bangsa ras. Itu lebih aman. Nah kalau yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Eropa, yang tinggal di Australia, ya mereka lebih butuh lagi untuk punya bangsa ras. Lebih butuh lagi. Kita aja butuh kita ini karena nggak nyamin. Oh iya, terima dari Muslim darah juga belum tentu. Ya iya, meminimalisir. Iya nggak jamin memang, cuman darahnya orang kafir sama darahnya orang Islam, yang lebih minim resikonya mana? Ayolah, yang bisa diajak mikir gitu loh. Tahu saya, nggak jamin nih, kafir nggak jamin, tapi yang lebih nggak jamin darahnya orang kafir. Jadi, tahu saya nggak jamin. Cuman meminimalisir risiko itu tugasnya kita. Pasti nggak pastinya urusan Allah. Takdir urusan Allah. Usaha yang terbaik. Darah Muslim sama darah kafir. Kalau bisa darah Muslim sama darah kafir. Lo yang Muslim bisa jadi makan haram, yang kafir bisa jadi saya tahu. Kan bro, enggak, udah gak runde kan. Yang minimal yang mana? Ini resikonya. Ya dari orang Muslim. Orang-orang kadang-kadang nggak bisa diajak mikir urusan seperti ini gitu. Saya ngomong pakai dalil, dia ngomong pakai logika. Dan itu kan kode-kode gak runde, ya, saya tahu. Cuma yang minimal itu yang mana? Di mana-mana juga begitu. Seperti saya bahas kan, yang berilmu belum tentu masuk surga. Oh, ya, sing sholat belum mesti masuk surga. Ya, apa sholat? Dia apa? Lah kamu kerja pasti kaya? Enggak, lah masuk. Wong sing syukur kerja kurang mesti sugih, ya sama. Kami tugasnya kerja meminimalisir risiko itu susah. Ya kadang kerja itu susah. Kenapa? Ya itu sudah kontaknya sama. Ya, kita bukan tugasnya menjamin, tugasnya hanya meminimalisir risiko. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar. Rabbi wa biqna wa biqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama wa rasul kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahdha bil khair wa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waqdir wastur akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal hayyu da'ana wal wafa di kitab fihi linnasi syifa wa ala al-ali kiram syurafa wa ala sahbi masabihil qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman sari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.